Kadang, malam terasa panjang ketika rumah sudah terlalu sunyi. Suara jarum jam di ruang tamu jadi teman setia setelah Nara tertidur. Aku sering duduk di meja makan, memandangi tumpukan kertas bergambar yang ia buat sepulang sekolah. Gambarnya sederhana rumah kecil, 2 jendela, dan 3 sosok di depannya. Aku, dia, dan seseorang yang selalu ia beri rambut panjang, mengenakan gaun warna merah muda. Aku tersenyum. Sosok itu tak pernah ada di rumah kami, tapi selalu ada di setiap gambar Nara. Ia tak pernah menyebutnya dengan jelas, tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Ibu, sudah 3 tahun kami berdua hidup berdampingan, saling mengisi ruang kosong di hati masing-masing. Aku belajar menata rambut anak perempuan dengan tutorial di internet, belajar menyiapkan bekal lucu berbentuk kelinci, belajar tertawa meski kadang hati terasa berat. Tapi anak kecil seumur Nara pasti merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar kasih seorang ayah. Ia rindu dipeluk oleh tangan yang halus, ditimang oleh suara yang lembut, dan dibacakan dongeng oleh seseorang yang tahu cara mengucapkan kata sayang tanpa terbata-bata. Malam itu aku mendengar langkah kecil dari kamarnya. Nara keluar sambil membawa kertas gambar barunya. Ya, suaranya pelan, seperti takut membangunkan siapapun selain aku. Aku menoleh, tersenyum. Belum tidur juga, Nara? Ia menggeleng. Aku mau kasih lihat gambar baru. Aku menepuk lututku. Sini, ia duduk di pangkuanku dan membuka lipatan kertasnya. Kali ini, gambar rumahnya lebih besar. Ada taman kecil di sampingnya, bunga-bunga warna cerah, dan sosok perempuan di tengah gambar memegang tangan anak kecil yang tersenyum. Cantik ya, kataku pelan. Nara menatapku penuh harap. Ya, kalau nanti ibu datang, aku boleh ajak dia tanam bunga. Aku terdiam sejenak, lalu mengusap kepalanya. Tentu boleh. Kalau ibu datang, kamu boleh ajak dia menanam bunga, masak kue, atau main apapun yang kamu mau. Ia tersenyum kecil, lalu menatap kertas itu lagi. Tapi ibu datangnya dari mana? Ya, aku menarik napas panjang. Mungkin, ibu sedang mencari jalan pulang. Dan kalau waktunya tepat, dia pasti akan menemukan kita. Setelah Nara kembali tidur, aku duduk lama di ruang tamu. Kalimat yang barusan kuucapkan berputar di kepalaku. Ibu sedang mencari jalan pulang. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di dalam dadaku yang pelan-pelan mendorongku untuk percaya. Mungkin memang sudah saatnya aku membuka pintu untuk seseorang baru. Keesokan paginya, aku mengantar Nara ke sekolah seperti biasa. Udara masih segar, dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan di jalan kecil menuju taman kanak-kanak. Di depan gerbang, seorang guru baru berdiri menyambut anak-anak dengan senyum hangat. Ia mengenakan kemeja biru muda dan membawa map berisi kertas warna-warni. "Selamat pagi, Nara," sapa guru itu dengan lembut. Nara tersipu, lalu menunduk malu. "Pagi, Bulina." Aku sempat menatapnya sebentar caranya bicara. Caranya berjongkok sejajar dengan anak-anak. Ada sesuatu yang menenangkan di sana. Ketika Nara sudah masuk ke kelas, aku mendekat untuk mengucapkan terima kasih karena ia sempat membantu memakaikan sepatu Nara yang terlepas. "Terima kasih ya, Bu. Anak saya memang suka tergesa-gesa." Guru itu tersenyum. "Tak apa, Pak." Nara anak yang manis, hanya sedikit pemimpi. Dia bercerita banyak tentang ayahnya. Loh, aku terkekeh pelan. "Oh ya, semoga cerita yang baik-baik saja." "Iya, semuanya baik. Tapi tadi dia bilang satu hal yang membuat saya tersenyum." Aku mengangkat alis. "Apa itu?" Katanya, "Ayahku itu super, tapi aku pengen punya ibu biar ayah nggak makan sendirian." Kata-kata itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Aku menunduk sejenak, lalu tersenyum. "Anak kecil memang jujur sekali." "Iya," jawab Bulina lembut. "Dan mungkin, kejujuran mereka yang kadang bisa membuka hati orang dewasa." Hari itu, aku berjalan kembali ke mobil sambil memandangi sekolah dari kejauhan. Entah kenapa, langkahku terasa lebih ringan. Mungkin benar perjalanan panjang mencari ibu untuk Nara tak harus dimulai dari tempat jauh. Mungkin, cukup dari senyum hangat seseorang yang baru saja menyapa di gerbang sekolah. Pagi itu matahari menembus tirai jendela dengan lembut, tapi aroma dapur justru tak seperti biasanya. Telur dadar terlalu gosong di pinggir, roti bakar terlalu kering, dan susu tumpah sedikit di meja makan. Aku menatap kekacauan kecil itu sambil menghela napas. "Ya," panggil Nara dari ruang tamu. "Bau apa itu?" Aku mencoba tersenyum. Bau keberanian ayah mencoba menu baru. Ia datang, melihat piring di meja, lalu menatapku dengan ekspresi polosnya. "Telurnya hitam." "Ya," aku tertawa kecil. "Iya, itu karena ayah ingin bikin telur super." Nara menatapnya lebih dekat. "Super gosong, maksudnya." Kami berdua tertawa. Dalam tawa itu ada kehangatan yang sederhana, sesuatu yang membuat pagi tetap terasa lengkap.
meski makanannya gagal total. Setelah sarapan setengah berhasil itu, kami bersiap ke sekolah. Di perjalanan, Nara menceritakan hal-hal kecil yang membuatku selalu ingin mendengarkan. Teman yang baru bisa mengeja namanya sendiri, permainan baru di halaman sekolah, dan tentu saja Bulina. Sejak pertama bertemu, nama itu sering muncul dalam ceritanya. Katanya, Bulina suka menempelkan bintang di kertas gambar anak-anak, dan selalu bilang bagus meski warnanya keluar garis. Kadang ia juga membacakan cerita sambil menggambar, membuat seluruh kelas diam mendengarkan. Ya, Bulina bisa gambar kelinci sambil ngomong, hebat, kan? Wah, ayah kalah. Dong, Nara tertawa. Ayah bisa masak telur gosong, itu juga hebat. Sampai di sekolah, Bulina sudah berdiri di depan gerbang seperti kemarin. Senyumnya masih sama ramah, hangat, dan entah kenapa, membuat suasana pagi yang terburu-buru jadi terasa lebih tenang. Aku menurunkan kaca mobil. Selamat pagi, Bulina. Pagi, Paraka. Wah, Nara hari ini semangat sekali. Dia bilang mau kasih gambar buat ibu. Oh ya? Bulina menunduk menatap Nara. Boleh ibu lihat nanti, ya? Nara mengangguk dengan bangga. Aku memperhatikan bagaimana Bulina berbicara, tanpa terburu-buru, tanpa suara tinggi. Ia seperti mengerti bahasa anak-anak yang kadang tidak perlu dijawab dengan logika, cukup dengan perhatian. Hari itu, sepulang kerja, aku menjemput Nara agak terlambat. Sekolah sudah sepi, hanya terdengar suara burung dan langkah kaki Bulina yang sedang merapikan kursi. Maaf ya, Bu, macet sedikit, tidak apa. Pak Raka, Nara tadi bantu ibu beresin alat gambar. Dia senang sekali. Aku menatap anakku yang sedang memegang selembar kertas penuh warna. Ayah, lihat, ini gambar Bulina dan aku lagi di taman. Bulina tertawa pelan. Dia yang minta digambar bersama, katanya supaya nggak sendirian di taman. Aku menatap gambar itu. Dua sosok, satu perempuan berambut panjang, satu anak kecil di sampingnya. Ayah, nanti boleh ya Bulina main ke rumah? Biar ayah ada teman ngobrol. Aku hampir menjawab spontan, tapi menahan diri. Bulina menatap kami berdua, senyumnya lembut. Boleh saja, kalau ayah Nara tidak keberatan. Dalam perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Nara sibuk dengan gambarnya, sesekali bersenandung. Aku menatapnya lewat kaca spion. Anak sekecil itu bisa dengan mudah menyukai seseorang hanya karena ia hangat dan baik. Sementara aku, sudah terlalu lama menutup pintu dari siapapun yang mencoba masuk. Malamnya, setelah menidurkan Nara, aku duduk di balkon dengan secangkir teh. Angin membawa aroma bunga melati dari taman depan. Aku teringat kata Bulina tadi siang, nada suaranya ringan, tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin ayah Nara juga butuh teman ngobrol. Teman ngobrol. Sudah lama kata itu tak terdengar akrab di telingaku. Aku menatap langit, memikirkan betapa lucunya hidup. Kadang kita tidak perlu berusaha keras mencari sesuatu. Cukup membuka diri, dan sesuatu itu perlahan datang mendekat. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan langkah kecil, senyap, dan tulus seperti senyum Bulina setiap pagi di gerbang sekolah. Aku tersenyum sendiri. Mungkin, perjalanan mencari ibu untuk Nara bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa membuat rumah ini kembali penuh suara tawa. Minggu pagi biasanya jadi waktu paling damai di rumah kecil kami. Tak ada alarm, tak ada terburu-buru menyiapkan seragam, hanya aroma roti panggang dan tawa kecil Nara yang berlarian di ruang tamu. Tapi pagi ini berbeda. Ia sudah bangun sejak matahari belum naik, rambutnya berantakan, tapi matanya bersinar cerah. Ya, hari ini Bulina mau datang, kan? Suara itu membuatku menatap jam. Baru pukul 6. Masih pagi sekali, Nara. Ibu gurumu belum bangun? Mungkin, tapi aku mau bantu nyiapin rumah. Aku mau biar Bulina suka sama rumah kita. Aku tersenyum melihat semangatnya. Sambil meneguk kopi, aku memperhatikan ia sibuk mengelap meja, menata bantal sofa, bahkan mengganti taplak meja makan dengan kain bermotif bunga yang jarang dipakai. Boleh ayah bantu? Tanyaku. Boleh. Tapi jangan gosongin makanan kayak kemarin ya. Jawabnya polos. Aku tertawa. Baiklah, chef kecil. Jam 10. Bel rumah berbunyi. Nara hampir melompat dari kursi. Ia berlari membuka pintu, sementara aku masih berusaha memastikan dapur tidak berubah jadi medan perang. Selamat pagi, Nara. Terdengar suara lembut dari depan. Aku menoleh Bulina berdiri di sana, mengenakan blus sederhana dan membawa keranjang kecil berisi kue. Selamat pagi, Bulina. Silakan masuk. Terima kasih, Pak Raka. Ini kue buatan saya. Semoga Nara suka. Wah, Nara pasti senang, kataku sambil menatap anakku yang sudah memandangi kue itu dengan mata berbinar. Kami duduk di ruang tamu. Awalnya canggung, aku tidak tahu harus memulai dari mana, dan Bulina tampak berusaha sopan.
Tapi Nara dengan cepat memecah keheningan. Bulina, ini lukisan aku yang kemarin. Aku gambar lagi, tapi sekarang ada ayah juga. Ia memperlihatkan kertas berwarna cerah dengan 3 sosok di tengah taman. Aku, dia, dan Bulina. Aku sempat tercekat, tapi Bulina hanya tersenyum hangat. Cantik sekali, Nara. Ibu boleh simpan yang ini? Boleh. Tapi nanti harus janji main lagi ke sini. Obrolan pun mengalir perlahan. Kami bicara tentang sekolah, hobi, bahkan tentang bunga melati di halaman yang ternyata juga jadi bunga favorit Bulina. Harumnya menenangkan, katanya sambil menatap taman kecil di luar jendela. Aku mengangguk, Nara yang menanam. Katanya supaya rumah kita nggak sepi. Bulina menatap Nara sejenak, lalu berkata pelan, anak sebaik ini pasti tumbuh dari kasih sayang yang tulus. Aku terdiam. Entah kenapa kalimat itu membuatku merasa hangat sekaligus tersentuh. Selama ini, aku hanya berusaha menjadi ayah yang cukup tidak sempurna, tapi hadir. Mendengar seseorang mengakui usahaku, walau sekilas, terasa seperti angin lembut setelah hari yang panjang. Siang menjelang, Bulina pamit pulang. Nara berusaha menahannya. Bulina, nanti main lagi ya? Tentu, asal ayahmu mengizinkan. Aku tersenyum. Rumah ini selalu terbuka untuk tamu baik. Bulina tertawa kecil. Kalau begitu, saya janji akan datang lagi tapi kali ini saya yang bawa bekal makan siang. Setelah ia pergi, Nara memelukku. Ya, Bulina baik, ya. Aku suka dia. Aku mengusap rambutnya. Iya, Nara, ayah juga senang kalau kamu bahagia. Ia menatapku serius. Kalau ibu itu datang nanti, aku pengen dia kayak Bulina. Aku tak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil memandangi halaman yang kini disinari matahari sore. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Kadang Tuhan tidak memberi tanda besar untuk sebuah awal baru. Kadang ia hanya mengirim seseorang sederhana dengan senyum lembut, tawa ringan, dan perhatian kecil lalu menunggu kita punya keberanian untuk menyambutnya. Aku menatap lukisan Nara di meja, 3 sosok di taman kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa aneh melihatnya. Mungkin, tanpa ku sadari, langkah kecil menuju rumah baru itu sudah benar-benar dimulai. Sudah hampir 2 minggu sejak Bulina datang ke rumah untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, entah bagaimana, waktu terasa berjalan lebih pelan. Mungkin karena setiap pagi kini terasa sedikit lebih berwarna bukan karena ada perubahan besar. Tapi karena ada hal kecil yang mulai kurasakan, perasaan tenang saat melihat seseorang tersenyum dari kejauhan. Setiap kali aku mengantar Nara ke sekolah, Bulina selalu menyapa dengan cara yang sama. Lembut, tidak berlebihan, seolah senyum itu memang disiapkan khusus untuk membuat pagi siapapun terasa lebih baik. Kadang hanya sapaan singkat, kadang obrolan ringan di depan gerbang. Tapi entah kenapa, dalam percakapan sesingkat itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kusadari selama ini betapa menyenangkannya punya seseorang untuk diajak bicara tanpa harus berpura-pura kuat. Hari itu langit mendung sejak pagi. Nara membawa payung bergambar kelinci, sementara aku lupa membawa punyaku sendiri. Ya, nanti kehujanan, katanya sambil menatapku dengan dahi berkerut. Ya apa, ayah kuat kok. Jawabku asal. Kalau kuat, kenapa sering masuk angin? Aku tertawa. Oke, nanti ayah pinjam payung di sekolah. Dan benar saja, hujan turun tepat saat bel pulang berbunyi. Aku datang menjemput Nara dengan jaket yang sudah setengah basah. Di halaman sekolah, Bulina berdiri di teras, menunggu beberapa anak dijemput. Di tangannya, ada satu payung besar berwarna biru. Paraka, sini, nanti basah semua. Aku menunduk sedikit di bawah payung itu, mencoba tidak canggung berdiri begitu dekat. Terima kasih, Bulina. Ternyata ramalan cuaca Nara benar. Bulina tertawa kecil. Anak perempuan memang lebih bisa membaca tanda-tanda, Pak. Kami berjalan bersama menuju mobil, dengan langkah pelan agar Nara tidak terpeleset. Suara hujan di atap payung membuat suasana hening tapi nyaman. Ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan, rasa sederhana yang tumbuh dari kebersamaan singkat seperti itu. Sesampainya di mobil, Nara langsung duduk di kursi belakang sambil memeluk tasnya. Bulina, nanti mampir ke rumah, ya? Aku mau kasih lihat bunga melati yang baru mekar. Aku menatapnya dari kaca spion. Nara, Bulina pasti sibuk. Nak, tapi kan rumah kita dekat, jawabnya cepat. Bulina menatapku sambil tersenyum. Tidak apa, Pak Raka. Lagi pula, hujan belum reda. Boleh saya berteduh sebentar? Dan begitulah, sore itu kami kembali duduk di ruang tamu yang dulu sering terasa terlalu sepi. Kali ini ada aroma teh hangat, hujan yang menetes di luar jendela, dan tawa kecil anakku yang terus bercerita. Bulina tampak menikmati suasana sederhana itu. Rumah ini tenang sekali, katanya sambil memandangi taman di luar. Tenang, tapi kadang sepi, jawabku tanpa sadar. Ia menoleh.
menatapku dengan mata yang lembut. Kesepian bukan berarti buruk, Pak. Kadang dari sepi, kita belajar mendengar hati sendiri. Kata-katanya menembus ruang yang selama ini kututup rapat. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab, jadi aku hanya tersenyum. Nara datang membawa lukisannya lagi. Bulina, aku gambar kita lagi, tapi sekarang ada payungnya. Bulina tertawa. Wah, kamu cepat sekali menggambar. Lihat, ayahmu jadi kelihatan keren di sini. Aku melihat gambar itu kami bertiga di bawah payung biru. Dengan hujan di sekeliling, garisnya masih sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Dalam diam, aku merasa gambar itu seperti potret kecil dari sesuatu yang sedang tumbuh pelan-pelan di hati kami. Saat hujan reda, Bulina pamit pulang. Terima kasih tehnya, Paraka. Dan terima kasih juga untuk percakapan singkatnya. Saya yang berterima kasih. Bu, Nara senang sekali. Nara langsung menimpali. Nanti datang lagi ya, Bu. Kalau besok hujan, payungnya bisa dipakai bareng lagi. Bulina mengangguk. Baiklah, kalau Nara yang undang, Ibu nggak bisa menolak. Setelah pintu tertutup, aku dan Nara berdiri lama di depan jendela, melihat hujan yang tinggal gerimis. Ayah, kata Nara pelan, kalau ibu datang nanti, aku pengen dia suka teh juga, biar bisa minum bareng ayah. Aku tersenyum. Mungkin ayah juga pengen hal yang sama. Nah, malam itu aku menulis sesuatu di buku kecilku, kebiasaan lama yang jarang kulakukan lagi. Kadang hujan tidak hanya membawa dingin, ia juga membawa seseorang yang tahu caranya membuat hangat kembali. Dan aku tahu, sejak hari itu, langkah kecil menuju rumah baru sudah semakin dekat. Hari Sabtu pagi di sekolah Nara selalu jadi hari paling ramai. Di halaman, anak-anak berlarian dengan kostum warna-warni, guru-guru sibuk mengatur barisan, dan para orang tua saling menyapa sambil membawa kamera. Hari ini sekolah mengadakan acara panggung ceria, dan Nara sudah menyiapkan diri sejak 3 hari lalu. Katanya, ia akan tampil menari bersama teman-temannya dan, yang membuatnya lebih bersemangat lagi, Bulina yang menjadi pembimbing kelompoknya. Ayah, nanti jangan lupa duduk di barisan depan. Ya. Katanya sambil memeriksa pita rambutnya berkali-kali. Tentu, ayah bakal jadi penonton paling heboh. Jawabku sambil membantu mengikatkan sepatunya. Jangan heboh banget, nanti malu, ujarnya dengan mata besar. Membuatku tertawa. Saat tiba di sekolah, udara terasa berbeda, penuh tawa, riuh, dan aroma makanan dari stan kecil yang dibuka di pojok halaman. Aku melihat Bulina di dekat panggung, membantu anak-anak berbaris. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya diikat rapi, namun senyum di wajahnya membuatnya tampak lebih hangat dari siapapun di sekitar. Nara, ayo baris di sini, katanya lembut. Begitu melihatku, Bulina menunduk sedikit. Selamat pagi, Paraka. Siap jadi supporter utama? Sangat siap. Tapi kayaknya saya lebih gugup dari Nara, kataku jujur. Ia tertawa kecil. Wajar, itu tanda sayang. Aku duduk di kursi penonton, menatap panggung kecil itu sambil berusaha menenangkan diri. Ketika musik mulai dimainkan, anak-anak keluar satu persatu. Nara berada di barisan tengah. Gerakannya tidak selalu tepat, tapi senyum di wajahnya membuat semuanya terasa sempurna. Sesekali ia melirik ke arahku, memastikan aku benar-benar melihat. Dan setiap kali tatapan kami bertemu, ia tersenyum lebih lebar. Tepuk tangan membanjiri akhir penampilan mereka. Aku berdiri, ikut bertepuk tangan paling keras. Nara tampak begitu bangga. Setelah acara selesai, aku berjalan ke belakang panggung. Nara berlari memelukku. Ya, aku nggak lupa gerakannya satupun, katanya dengan mata berbinar. Ayah bangga banget, kamu luar biasa. Bulina juga luar biasa, katanya menoleh ke arah gurunya yang sedang membereskan peralatan. Kalau nggak ada Bulina, aku pasti lupa semua. Bulina mendekat sambil membawa kotak permen kecil. Nara memang cepat belajar. Saya cuma bantu sedikit. Aku tersenyum. Bantuannya besar sekali, Bu. Anak saya jadi lebih percaya diri. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, anak yang percaya diri tumbuh dari rumah yang penuh kasih. Saya rasa itu datang dari ayahnya. Entah kenapa kalimat itu membuatku terdiam. Ada sesuatu di nada suaranya, bukan basa-basi, tapi penghargaan tulus. Aku mencoba menjawab dengan ringan. Kalau begitu, terima kasih juga karena sudah ikut menambah kasih di sekitar Nara. Kami bertiga duduk di pinggir taman setelah acara usai. Angin sore bertiup lembut, dan anak-anak lain masih bermain di ayunan. Nara sibuk membuka hadiah kecil dari panitia, sementara aku dan Bulina berbincang pelan. Saya senang melihat Nara, katanya. Dia anak yang hangat. Dia cepat membuat orang merasa nyaman. Dia banyak mengajarkan saya hal yang sama, jawabku. Tentang bagaimana caranya tetap tersenyum meski kehilangan banyak hal. Bulina menatapku, raut wajahnya melembut. Kehilangan memang tidak bisa dihindari,
tapi menemukan seseorang yang mengerti itu anugerah. Aku mengangguk perlahan. Mungkin, saya sedang belajar tentang itu. Hening sejenak, lalu suara Nara memecah keheningan. Bulina, nanti mau ikut makan es krim sama kami nggak? Aku traktir. Bulina tertawa. Wah, ibu senang sekali kalau ditraktir murid sendiri. Aku menimpali, kalau muridnya yang traktir, ayahnya juga ikut, dong. Berarti kita semua dapat es krim, kata Bulina sambil tersenyum. Kesepakatan yang manis. Di kedai kecil dekat sekolah, kami duduk bertiga di meja pinggir jendela. Nara asik memilih rasa es krim, sementara aku dan Bulina berbicara lebih banyak tentang keluarga, tentang masa kecil, tentang hal-hal kecil yang biasanya tak sempat diceritakan pada orang baru. Aku merasa nyaman, begitu saja, seolah kami sudah saling mengenal lama. Saat matahari mulai turun, Nara bersandar di bahuku, matanya mengantuk. Bulina menatapnya dengan senyum lembut. Dia mirip sekali dengan ayahnya, katanya. Keras kepala, tapi berhati lembut. Aku tertawa kecil. Kalau begitu, semoga dia juga belajar jadi sekuat ibunya nanti. Bulina menatapku sebentar. Ada keheningan yang tidak canggung di antara kami. Lalu ia berkata, sangat pelan. Mungkin, setiap anak punya cara sendiri untuk mempertemukan hati yang saling membutuhkan. Aku tak menjawab, tapi di dalam hati, aku tahu Nara sedang memainkan peran kecilnya tanpa ia sadari. Sore itu, aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya bangga pada anakku, tapi juga pada langkah-langkah kecil yang mulai menemukan arah. Mungkin, kebahagiaan memang tidak datang dengan dentuman besar. Kadang, ia datang dengan sederhana lewat tarian kecil di atas panggung, secangkir es krim, dan senyum seseorang yang mulai terasa seperti rumah. Sudah beberapa minggu berlalu sejak acara panggung ceria. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda di hidupku, sesuatu yang tak bisa ku jelaskan dengan kata-kata sederhana. Mungkin karena senyum Bulina kini muncul di pikiranku lebih sering dari yang seharusnya. Atau mungkin karena setiap kali aku menatap Nara tertawa, aku bisa membayangkan Bulina duduk di samping kami, ikut tertawa dengan cara yang menenangkan hati. Tapi bersamaan dengan rasa hangat itu, ada ketakutan yang pelan-pelan tumbuh. Aku takut bahagia, bukan karena aku tidak menginginkannya, tapi karena aku pernah kehilangan kebahagiaan yang sama dan tahu betul betapa perihnya saat ia hilang tanpa permisi. Malam itu, setelah Nara tidur, aku duduk di ruang tamu, memandangi bingkai foto kecil di meja. Foto lama, ketika Nara masih bayi dan istriku masih ada. Kami terlihat bahagia polos, sederhana, lengkap. Aku tidak ingin menghapus kenangan itu, tapi aku juga tidak ingin terus terjebak di dalamnya. Dan di antara dua keinginan itu, aku sering tersesat. Hari berikutnya, aku menjemput Nara agak lebih awal dari sekolah. Anak-anak masih bermain di halaman, dan Bulina duduk di bangku taman, membaca buku sambil menunggu jam pulang. Aku menghampirinya, mencoba menyembunyikan gugup yang tiba-tiba muncul. Selamat sore, Bulina. Ia menutup bukunya dan tersenyum. Ah, Pak Raka. Nara belum selesai bermain, saya biarkan dulu supaya puas. Boleh saya duduk? Tentu, silakan. Kami duduk bersebelahan, tapi tak terlalu dekat. Hening untuk beberapa detik, hanya suara angin dan tawa anak-anak di sekitar. Aku menarik napas. Bulina, boleh saya jujur? Ia menatapku pelan, seolah tahu kata-kata yang akan keluar penting. Saya kadang merasa takut membuka hati lagi. Bukan karena saya tidak percaya pada orang lain, tapi karena saya belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu. Bulina tidak buru-buru menjawab. Ia hanya mendengarkan, dengan cara yang membuatku merasa aman untuk terus bicara. Setiap kali saya merasa nyaman, ada suara kecil di kepala saya yang bilang, jangan terlalu berharap. Saya takut membuat Nara berharap juga. Aku menunduk. Tapi entah kenapa, kalau melihat caramu memperlakukan Nara, saya merasa rumah kami jadi lebih hangat. Hening lagi. Aku pikir aku sudah bicara terlalu jauh. Tapi kemudian Bulina menatapku lembut, dan suaranya tenang saat berkata, Pak Raka, setiap orang yang pernah kehilangan, pasti belajar hidup dengan luka. Tapi luka tidak selalu harus disembuhkan, kadang cukup diterima. Karena dari sana, kita bisa belajar mencintai dengan cara yang lebih sabar. Aku menatapnya lama. Kamu nggak takut, Bu? Ia tersenyum kecil. Takut, tentu. Tapi saya percaya, ketulusan tidak pernah sia-sia. Kalau saya berhenti percaya, saya tidak akan bisa mengajar anak-anak dengan hati. Kata-katanya menancap dalam di pikiranku. Mungkin benar ketulusan tidak perlu dijanjikan masa depan, cukup dijalani dengan jujur sekarang. Aku menatap taman di depan kami. Anak-anak mulai dipanggil satu persatu. Nara berlari ke arah kami dengan wajah ceria. Ya, Bulina, lihat. Aku dapat bintang 3 hari ini. Bulina tertawa dan menepuk kepalanya.
Pantas kamu tersenyum selebar itu. Aku melihat mereka berdua dan menyadari sesuatu. Mungkin Nara lebih berani daripada aku. Ia tidak takut mencintai orang baru. Ia hanya tahu ketika seseorang membuatnya merasa aman, itu berarti baik. Dalam perjalanan pulang, Nara bercerita panjang lebar tentang hari di sekolah. Tapi di tengah ceritanya, ia tiba-tiba berkata, "Ya, kalau Bulina nanti nggak jadi guruku, boleh dia tetap main ke rumah, kan?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Boleh, Nak, selama kamu senang, ayah juga senang." Ia tersenyum puas. Soalnya aku suka kalau rumah kita ramai. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar. Awan bergerak perlahan, menutupi bulan. Aku sadar, mungkin sudah saatnya berhenti takut pada kehilangan. Dan mulai belajar bersyukur pada pertemuan. Karena beberapa orang datang bukan untuk menggantikan yang hilang tapi untuk mengembalikan cahaya yang padam. Aku menulis lagi di buku kecilku. Hati tidak butuh disembuhkan sempurna untuk bisa mencintai lagi. Ia hanya butuh keberanian untuk membuka diri pada kehangatan yang datang tanpa memaksa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan hati yang tenang. Hujan datang tiba-tiba sore itu. Langit yang tadi biru berubah abu-abu dalam hitungan menit. Aku dan Nara terjebak di teras sekolah setelah jam pulang. Anak-anak lain sudah dijemput, menyisakan halaman yang sepi. Hanya suara hujan yang menetes deras di genting. "Ya, deras banget ya," kata Nara sambil memeluk tasnya. Aku tersenyum. "Ya, sepertinya kita harus menunggu agak lama." Dari arah ruang guru, aku melihat Bulina keluar sambil membawa payung besar. Ia menatap kami dan melambaikan tangan. "Paraka, Nara, belum pulang?" "Belum, Bu. Kayaknya hujan gak ada niat berhenti," jawabku setengah bercanda. Ia tertawa kecil, lalu menatap langit. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita tunggu di dalam saja? Saya juga belum mau pulang." Kami bertiga duduk di ruang kelas. Bau tanah basah bercampur aroma kertas dan cat air dari hasil gambar anak-anak. Nara sibuk menggambar di papan tulis kecil. Sementara aku dan Bulina duduk di bangku belakang. Aku memperhatikan cara ia menatap Nara. Ada sesuatu di sana ketulusan yang menenangkan. Sama seperti ketika dulu istriku menatap Nara waktu bayi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan karena aku membandingkan, tapi karena aku mulai menyadari, mungkin setiap kasih punya bentuknya sendiri. "Bulina," kataku pelan, "kadang saya masih merasa aneh. Saya terbiasa sendiri, tapi akhir-akhir ini, ada bagian dari diri saya yang ingin berbagi lagi." Ia menatapku tanpa banyak bicara, menunggu lanjutanku. Rasanya seperti berdiri di tepi air. Mau melangkah, tapi takut tenggelam. Ia tersenyum lembut. "Mungkin tidak semua air sedalam yang kita kira. Kadang kita cuma perlu mencoba menapakkan kaki dulu." Aku menghela napas. Saya ingin percaya itu. Kami terdiam, mendengarkan suara hujan di luar. Lalu Bulina berkata, "Paraka, saya juga punya rasa takut. Takut kalau saya terlalu dekat, lalu harus pergi." Tapi melihat Nara, entah kenapa, saya merasa seperti sudah mengenal kalian lama sekali. Aku menatapnya. "Kamu tahu, saya merasa hal yang sama." Nara tiba-tiba berlari ke arah kami. "Lihat, ya, Bulina." Aku gambar kita bertiga lagi duduk di taman. Di papan kecilnya, aku melihat gambar sederhana. 3 orang duduk di bangku, di bawah pohon besar. Garis-garisnya tak sempurna, tapi senyumnya menggambarkan lebih dari cukup. Bulina memandangi gambar itu lama, lalu berkata, "Indah sekali, Nara. Kamu menggambar dengan hati." Nara tertawa. Soalnya aku suka kalau ayah sama Bulina bareng. Rasanya kayak rumah jadi terang. Kata-kata sederhana itu membuatku terdiam. Aku menatap Bulina dan ia hanya menunduk sedikit, pipinya bersemu. Kami tidak berkata apa-apa lagi, tapi dalam diam itu, aku tahu kami sama-sama mengerti sesuatu sedang tumbuh perlahan. Hati-hati, tapi nyata. Hujan di luar masih belum berhenti, tapi rasanya dunia di dalam kelas itu hangat. Bulina membuka bekal kecil dari tasnya. "Saya bawa roti pisang. Mau?" Nara langsung mengangguk. "Mau." Aku tertawa. Kalau anak saya mau, ayahnya juga nggak boleh kalah. Kami makan bersama, sambil menatap jendela yang dipenuhi tetesan air. Aku merasa seperti berada di tempat yang tidak ingin kutinggalkan. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya kehadiran yang tenang dan itu lebih dari cukup untuk saat ini. Saat hujan mereda, Bulina mengantarkan kami sampai gerbang. "Terima kasih sudah menemani, Bu," kataku. Ia tersenyum. "Terima kasih juga sudah menunggu." Kadang menunggu bisa jadi cara paling tulus untuk saling memahami. Dalam perjalanan pulang, Nara tertidur di mobil. Aku menatap wajahnya lewat kaca spion, lalu melihat sisa hujan di jalan seperti bekas kenangan yang perlahan mengering,
memberi ruang untuk hari baru. Aku sadar, kebahagiaan bukan tentang menggantikan seseorang yang pergi, tapi tentang memberi tempat baru bagi yang datang dengan hati bersih. Malamnya, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Mungkin cinta kedua tidak datang untuk membangun ulang masa lalu, tapi untuk mengingatkan bahwa hati manusia selalu punya ruang untuk sembuh perlahan. Dengan seseorang yang sabar menunggu di tepi hujan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berharap hujan datang lagi bukan untuk menahan langkahku, tapi untuk mengingatkan betapa hangatnya saat ada yang meneduh bersama. Sudah hampir 2 bulan sejak hari hujan itu. Entah bagaimana, hidupku terasa berubah tanpa aku sadari. Tidak ada pengakuan besar, tidak ada janji manis yang diucapkan di bawah langit senja. Perubahan itu datang perlahan, sama lembutnya dengan cara Bulina tersenyum setiap kali kami bertemu. Nara kini sering bercerita tentang gurunya itu bukan hanya sebagai guru, tapi seperti seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bulina bilang kalau aku rajin baca, nanti bisa jadi penulis kayak ayah, katanya suatu malam. Aku menatapnya dan tersenyum. Kalau kamu terus belajar, mungkin kamu bisa jadi lebih dari itu. Ia tertawa kecil. Tapi aku mau ayah sama Bulina baca tulisanku bareng-bareng nanti. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti undangan kecil menuju masa depan yang belum berani kuucapkan dengan lantang. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan acara hari keluarga. Aku datang agak lebih awal, membawa kue buatan Nara. Di halaman sekolah, ada meja-meja berjejer, anak-anak bermain, dan orang tua saling berbincang. Di tengah keramaian itu, aku melihat Bulina. Ia mengenakan dress sederhana warna biru muda, rambutnya dikuncir setengah. Saat melihatku, ia tersenyum-senyum yang, entah kenapa, membuat dunia seolah berhenti sebentar. Nara mana? Pak Raka? Tanyanya saat aku mendekat. Sedang menitipkan kue di meja panitia. Dia bilang mau dapat nilai tambahan kalau bawa sendiri. Jawabku sambil tertawa. Bulina ikut tertawa. Anak yang percaya diri, pasti punya orang tua yang sabar mendengarkan. Kalau begitu, kamu juga sabar sekali, Bu. Ia menatapku sejenak, lalu menunduk. Ada jeda di antara kami yang tidak lagi canggung, hanya hangat. Acara dimulai, dan anak-anak tampil menari, menyanyi, lalu membacakan puisi untuk orang tua mereka. Ketika giliran Nara, aku terkejut ternyata ia menulis puisinya sendiri. Rumah bukan cuma dinding dan atap, rumah adalah tempat hati pulang. Kadang rumah datang lagi, lewat senyum orang yang sabar menunggu di dekat kita. Suara kecilnya gemetar, tapi jelas. Orang-orang bertepuk tangan, sementara aku hanya bisa menunduk, mencoba menenangkan perasaan yang meluap. Aku tahu, puisi itu bukan hanya tentang aku, tapi tentang kami. Tentang perjalanan kecil yang membawa kami ke sini. Setelah acara selesai, Bulina menghampiri kami. Puisi yang indah sekali, Nara, katanya sambil memeluk anak itu lembut. Bulina suka? Tanya Nara dengan mata berbinar. Suka sekali, ibu bahkan hampir menangis. Nara menatapku, lalu berkata polos, Ayah, boleh nggak kalau nanti Bulina sering datang ke rumah lagi? Aku suka kalau ada Bulina di sana. Aku menatap Bulina. Ia terlihat sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Aku tersenyum. Kalau Bulina tidak keberatan, pintu rumah kami selalu terbuka. Bulina menatapku lama, lalu menjawab pelan. Saya tidak keberatan, Pak Raka. Saya malah merasa, sudah setengahnya di sana. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk mengguncang seluruh tenang di dadaku. Aku tahu apa maksudnya, dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan dulu, aku tidak ingin menahan diri lagi. Aku mengangguk, menatap matanya dengan keyakinan yang belum pernah kurasakan selama ini. Terima kasih sudah datang ke hidup kami, Bulina. Saya tidak tahu bagaimana lagi cara mengatakannya, tapi saya bersyukur. Ia tersenyum kali ini tidak menunduk. Saya juga, Pak Raka. Kadang Tuhan memberi kesempatan kedua dengan cara yang lembut sekali, ya. Kami berjalan pulang bertiga sore itu. Nara berjalan di depan, menendang daun-daun kering di trotoar sambil bersenandung kecil. Aku dan Bulina berjalan di belakang. Diam, tapi tenang. Sesekali tangan kami bersentuhan tidak disengaja, tapi juga tidak dihindari. Di depan rumah, Nara berbalik dan berteriak, ya, lihat, langitnya oranye. Kayak senyum. Aku menatap langit senja itu, lalu memandang ke arah Bulina. Dan di sana, aku melihat hal yang sama, cahaya yang hangat, lembut, tapi nyata. Malam itu, setelah Nara tidur, aku duduk di ruang tamu dengan buku catatanku lagi. Halaman terakhir kutulis, rumah bukan hanya tempat kita kembali, tapi tempat di mana hati berhenti berlari. Kadang, rumah baru muncul dari langkah kecil, dari tawa anak, dari senyum seseorang, dari keberanian untuk tidak lagi takut mencintai. Aku menutup buku itu, menatap ke arah pintu. Di sana,
Bulina berdiri baru saja pamit, tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, "Selamat malam, Pak Raka." "Sampai besok," aku menjawab, "sampai besok." Kata sederhana itu terasa seperti janji. Bukan janji besar, tapi cukup untuk membuat hatiku tahu, besok akan lebih hangat dari hari ini. Dan untuk pertama kalinya, rumah kami benar-benar terasa hidup.